Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Sesungguhnya kami telah menurunkan atas engkau Al-Quran secara berangsur-angsur. Maka bersabarlah dalam melaksanakan hukum Tuhan, dan janganlah engkau mengikuti di antara mereka orang yang berbuat dosa atau kekafiran. Al-Quran Surat Al-Insan, surat yang ke-76 ayat 23 dan 24. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saudari-saudari sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat-Nya kepada kita, dengan manfaatkan semua itu untuk kebaikan dan menghindari hal-hal yang dilarang. Selawat dan salam kita doakan kepada Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Menurut seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas, yang dituturkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Darimi, diceritakan bahwa suatu ketika Nabi melewati dua kuburan. Marra Rasulullah SAW qabraini. Jadi Rasul berhenti dekat dua kuburan itu, dan kemudian Nabi mengatakan, kata Nabi, ama innahuma la yu'adzabani. Kata Nabi, ketahuilah, dua orang yang ada dalam dua kuburan ini itu sedang diazab sekarang. Jadi Rasul tahu atau diberitahu bahwa dua kuburan yang beliau dilewati itu, penghuninya atau yang berkubur di situ sedang diazab. Nabi melanjutkan, amma ahaduhuma, ini kuburan yang satu ini, yang cik kuah kecil Nabi kan, fakana yamshi bin namimah, dia sedang diazab. Yang dia diazab itu karena kemana-mana mengadu domba. Jadi yang ini aku tukang adu domba, tukang sebut-sebut
Sudah jelek-jelekkan seseorang agar yang lain marah. Wa ammal akhar, dan yang satu lagi ini kana la yastatiru min bawlihi, dia tidak bersuci setelah buang air kecil. Jadi dua-duanya kata Nabi, wa ma yu'adzabani fi kabirin, dua-duanya tidak diazab karena sesuatu yang besar. Artinya sesuatu yang mengerjakannya tidak butuh upaya besar. Kadang tak sadar saya seseorang itu sudah mengerjakannya. Nah ini dia dua kuburan ini. Kemudian pada Nabi SAW, Nabi meminta bi'asibin ratbin. Kalau begitu kata Nabi, carikan ranting kurma yang masih hidup. Wasyaqqahu bisnaini, Nabi kemudian mematahkan, membaginya menjadi dua. Kemudian thumma gharasa ala hadha wahidan wa ala hadha wahidan. Sepotongnya ditanamkan di sini dan sepotongnya ditanamkan di kuburan yang satu lagi. La'allahu ayyajifa anhuma ma lam yaibasa. Mudah-mudahan yang sedang diazab ini diringankan karena ditanam ini masih hidup. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Dua dosa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang membawa pelakunya diazab di kuburnya. Jadi hadis ini juga sekaligus menegaskan bagi kita bahwa azab kubur itu memang ada. Karena ada sebagian yang, bagaimana itu azab kubur? Bagaimana orang yang tidak dikubur, yang hanyut, yang tenggelam, yang dimakan binatang buas? Wallahu a'lam bissawab. Yang jelas itu adalah azab sebelum seseorang nanti dibangkit. Jadi kata Rasulullah, kedua orang ini, wa ma yu'adzabani fi kabir, dua-duanya melakukan dosa yang bersangkutan itu tidak menduga, tidak tahu, tidak menyangka, tidak sadar bahwa itu adalah dosa yang membawa kepada azab. Belum sampai di neraka tempat diazab, dia sudah diazab duluan. Itu kan tanah sangat serius. Yang dosa ini terkadang terlihat remeh atau tidak disadari oleh yang bersangkutan. Seperti yang pertama kata Nabi, yang ini nih, fakana yamshi bin namimah. Dia itu kalau berjalan, kalau kemana-mana, itu kadonya yang dia bawa sama orang lain itu gunjing, fitnah, menjelek-jelekkan orang lain, adu domba. Itu kerajonya. Dia kemana-mana menceritakan jelek seseorang agar yang mendengar itu jadi benci, jadi marah, agar beradu domba. Nama itu kan artinya menceritakan buruk orang lain. Namimah itu artinya domba, jadi adu domba di situ. Ini termasuk di antara dosa-dosa yang serius, tapi pelakunya terkadang tidak sadar. Nah, ini yang kita ingatkan kepada diri kita sendiri dan kita semuanya. Ada dosa yang ketika melakukannya, pelakunya seringkali tidak menyadari itu sebagai sebuah dosa. Kadang ceritanya bisa-bisa diawali dengan cerita salat subuh, misalnya. Cerita kebaikan, bagaimana salat subuh, bagaimana ini, bagaimana. Anda tahu-tahu sudah sampai pembicaraan itu kepada aib seseorang, tidak disadari. Kadang cerita tentang kampung,
Bagaimana nih sekarang upaya kita untuk berpartisipasi memajukan kampung kita? Apa yang kita usahakan? Nah, sampailah cerita itu pada sesuatu itu. Dulu kaum muslimin dan muslimat seringkali ibu-ibu yang tertuduh yang banyak menggunjing-gunjingkan itu. Kalau ada apa-apa, itu karena ibu-ibu. Enggak, ini adalah pekerjaan semua orang yang tidak ingat dosa itu. Ya ibu-ibu, ya bapak-bapak, ya tua-tua, ya muda-muda, yang tidak bersekolah, yang tidak berpendidikan. Malahan ada yang serasanya cerita itu tidak seru, tidak lama. Kalau di situ tidak ada upaya menjelek-jelekkan orang. Yang kita mau sampaikan di sini adalah mari, karena ini dosa ini seringkali tidak disadari. Mari kita bikin alarm bagi diri kita agar ketika sampai di tahap itu diingatkan kita. Bisa jadi melalui teman kita, bisa jadi, dan ini yang dianjurkan pada ayat berikutnya dari surat Al-Insan tadi itu, banyak berzikir sehingga mulut kita, lidah kita ini tertuntun ke arah kebaikan. Jadi jangan ikut-ikutan ketika sudah masuk ke sini. Kita keluar dari alur pembicaraan itu. Inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila. Kami benar-benar menurunkan Quran ini kepada secara berangsur-angsur, bertahap. Jelas hukum-hukumnya, tinggal kamu pelajari. Dan kata Allah, fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Tapi sabar ya melaksanakannya, dan jangan sampai mengikuti orang-orang yang mudah saja melakukan dosa, mudah saja melakukan kekufuran. Setek-setek menjelekkan orang lain, setek-setek memfitnah, jangan kamu ikuti. Pasang alarm itu dalam diri kita. Dan yang kedua kata Rasulullah SAW, orang yang melakukan dosa yang membawa ke azab kubur itu adalah la yastatiru min baulihi. Dia tidak bersuci atau tidak tuntas bersuci setelah baul itu, setelah buang air kecil itu. Asa saja atau indah sama sekali itu. Kenapa mesti seserius itu? Masa karena tidak bersuci tuntas saja habis buang kecil sampai kemudian diazab kubur? Awalnya memang kecil ini, tapi akibatnya besar. Ketika seseorang tidak suci gara-gara masih tertinggal sisa-sisa buang airnya itu, dia tidak bisa sholat. Kan salah satu syarat sah salat itu adalah suci dari najis dan hadas. Kalau dia salat tidak bisa, syaratnya belum lengkap. Karena itu mari kita berhati-hati di sini. Mari betul-betul kita ajarkan pada anak kita bersuci, bersuci, bersuci. Dan kita berhati-hati sekali habis kita berwudu, jangan sampai kemudian berkaitan lagi, bersentuhan lagi kita dengan yang najis-najis itu. Kadang-kadang ada tempat yang mementingkan bersihnya saja. Di satu tahap itu sudah benar, tapi yang penting lagi adalah sucinya gimana. Bagaimana orang yang keluar dari tempat wudhu itu tidak menginjak lagi daerah atau area yang kemungkinan terkotori oleh orang yang sebelum berwudhu di situ. Itu sangat penting. Jadi dua hal ini kita ingatkan kepada kita semua agar kita nanti tidak tergolong orang yang belum sampai ke neraka, belum sampai di tempatnya diazab, tapi dia sudah diazab di kuburnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon banyak maaf atas salah dan khilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.